Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita masuk ke bab polifosfaten sekarang. Jadi yang akan kita pelajari adalah tentang polifosfaten dan di hadapan Anda sekarang adalah sebuah buku textbook ya, chemistry dan aplikasi dari polifosfaten. Jadi kalau Anda ingin lebih lanjut dalam ingin belajar tentang polifosfaten, maka buku ini bisa dibaca. Hari Alok yang buatnya. Baik, kita lanjutkan. Iya, kemarin kita udah belajar yaitu polimer yang dibentuk oleh beberapa atom, terutama atom yang memiliki valensi 4 seperti ini ya. Anda punya karbon, kemudian ada ada silikon kemarin, dan germanium juga kita pelajari, dan polystyrene kemarin juga kita pelajari ya. Bahwasanya mereka ini adalah potensial untuk bentuk polimer dengan sifatnya dengan ada 4 elektron kulit valensi ya. Elektron kulit valensi ini adalah struktur elektron dot structure-nya, dan ini kemudian potensial untuk kita valen ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini ya. Dan inilah kemudian menjadi dasar pembentukan polimer. Baik. Kemudian soal semuanya tidak diragukan lagi, ini sudah terbukti iya dalam hal pembentukan polimer, dan kemudian kalau kita fokus kepada silikon di sini yang juga sangat populer dalam hal pembentukan polimer anorganik, dulu kita sudah belajar apa yang disebut dengan polisiloksan berbasis silikon juga, SiO. Kemudian ada polisilan sama SiSi dengan gugus fungsi R dan R ya. Maka kemudian inilah dari silikon yang mampu membentuk polimer anorganik. Dan sekarang di sebelah kanannya, jadi kalau kemarin kita bicara tentang ini, dan ini satu golongan mereka sekarang ya. Dan kalau kita lihat ke kanan, maka ada fosfor di sini. Ada atom fosfor yang kemudian, jadi kalau kimia itu seperti itu ya. Kimia itu adalah berdasarkan kepada trial and error, gitu ya. Trial and error. Coba-cobakan dengan menggunakan beragam sifat-sifat yang mirip, ya, sifat-sifat periodik yang bisa dipakai, maka dipakai. Maka ada sifat periodik di sini, di mana dia berdekatan dalam hal satu golongan, udah oke, dan juga kemiripan diagonal, kemiripan horizontal yang akan kita cobakan sekarang. Kemiripan diagonal sudah terbukti selama ini kita sudah belajar banyak ragam polimer anorganik, dan sekarang kita cobakan untuk polimer anorganik. Mungkinkah kalau kemudian temannya satu periode di mana ada fosfor di sini juga akan mampukah membentuk polimer? Nah, begitu ya. Ini hipotesa yang dikembangkan bahwa kalau silikon mampu bentuk polimer, maka fosfor pun juga mungkin mampu bentuk polimer. Dan kalau Anda bangun kemudian struktur Lewis dari the structure Lewis dari fosfor ya 6, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 begini ya. Paling tidak ada 3 buah kaki yang potensial dari fosfor yang mampu kemudian untuk menjadi sebuah struktur polimer. Nah, begitu. Jadi idenya adalah kalau silikon mampu membentuk polimer yang panjang, maka fosfor pun hendaknya juga demikian. Begitu ya. Baik. Nah, kemudian setelah semuanya kita lanjutkan. Dan ternyata terbukti iya. Dan itu kemudian orang menemukan polifosfaten di sini, ini adalah polimer yang dibangun oleh fosfor sebagai backbone. Dan ternyata ya fosfornya kebetulan dengan nitrogen ya, sehingga kemudian kita punya definisi untuk polifosfaten, yaitu polimer anorganik yang mengandung P dan N secara selang-seling. Ya, PN, PN, PN seperti ini ya, PN, PN, PN yang selang-seling. Kalau polisiloksan ya SiO, SiO yang selang-seling. Nah, kemudian kalau ini adalah PN, PN, PN yang selang-seling. Ya, PN, PN, PN ya. Baik. Nah, kemudian dengan 2 substituen pada setiap atom P, atom P, ya. Jadi atom P mestilah kemudian Anda lihat di sini atom fosfor ya. Jadi PN, dan kemudian Anda lihat kemudian ada 2 substituen pada atom fosfor. Jadi orang menemukan seperti ini, di mana ini adalah PN, di mana PN ini adalah double bond di sini, kemudian ini single bond di sini. Kemudian ini adalah N lagi di sini nanti,
Kemudian ini adalah double bond lagi dengan P di sini nanti, dan bentuk struktur yang seperti di kanan sekarang. Dan kaki berikutnya dari fosfor adalah dipenuhi oleh ini ya, mungkin alkil seperti ini. Apakah itu alkil ataupun kemudian yang lain, mungkin juga seperti etoksi di sini. Ini gugus alkoksi, khusus alkoksi yang juga mungkin untuk memenuhi kaki dari fosfor yang tersedia. Maka ini adalah rumus dasar dari polifosfaten, di mana kita punya PN, 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 dan kemudian ada R di sini, entah apa R nanti terserah, yang penting gugus fungsi yang akan nempel sama dia nanti. Dan jadilah kita sebuah polifosfaten. Dan ini contoh polifosfaten sekarang, yang sebelah kanan ini yaitu struktur dari ether substitutif polifosfaten ya, di mana ada gugus etoksi ether menempel di sini, dan kita lihat dia punya ini. Yang kemudian kalau kita buat kemudian struktur dari ini, jadi kalau ini adalah gugus fungsinya adalah dilambangkan dengan R sekarang, entah apa atomnya terserah ya. Jadi ini R, 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 maka struktur yang panjang seperti ini kemudian digambarkan dalam ball stick model dengan seperti ini. PN, 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 dan dua buah gugus fungsi yang lain ini adalah biasa ya. Ini dan ini. Terus seperti itu. Sementara AN, N sudah jenuh ya, katanya sudah terpakai semua, dan N dalam bentuk hanya berikatan dengan dua kaki dengan fosfor dan fosfor seperti ini. Inilah struktur dari polifosfaten. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah backbone dari polifosfaten, yaitu PN PN yang selang-seling, dan dia bersifat very flexible ya. Dia adalah fleksibel. Ya, fleksibel dia, dan ya seperti ini ya. Ya, fleksibel. Fleksibel seperti sebagaimana polisiloksan dahulu. Maka dengan sifatnya backbone yang fleksibel seperti ini, maka dia kemudian dibuat orang menjadi sebuah elastomer ya, elastik polimer. Ini dia polifosfaten yang bersifat elastik tersebut ya, bisa kita jadikan panjang pendek kembali kepada bentuk awal. Ini namanya elastik polimer, elastomer. Dan sifatnya adalah good electrical insulator. Dia bersifat sebagai insulator listrik yang baik ya. Dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, dan itu fakta di mana dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi kendati pun di sini ada konjugasi dari double bond di sini, double bond terkonjugasi, tapi tidak mencukupi untuk dia menjadi bersifat sebagai elektron terdelokalisasi seperti pada benzen ataupun siklokarbon yang 6 cincin ya, yang terdelokalisasinya sangat sempurna sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Ini prinsipnya bisa terdelokalisasi elektron di sini, tapi tidaklah intensif jumlah delokalisasinya. Sebenarnya kita jumpai pada cincin benzen yang bisa untuk mendelokalisasi elektron dalam jumlah yang mencukupi sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Begitu. Kemudian kita lihat apa ini adalah arsitektur dari polifosfaten. Kita punya polifosfaten, maka orang banyak menemukan beragam bentuk. Jadi orang sudah menemukan, kalau perlu tahu ya, itu 700 jenis polifosfaten. Jadi ada 700 jenis struktur dari polifosfaten, baik yang berbentuk linear seperti ini paling sederhana seperti ini ya, linear polifosfaten seperti ini, satu dimensi. Kemudian fosfaten blok, jadi ada di blok copolymer. Jadi ada bagian yang polifosfatennya, blok polifosfaten, maaf. Kemudian ada blok yang organik, ada gugus organik di sini, senyawa-senyawa alkana atau ya karbon ya, bagian segmen yang karbon, dan kemudian bergabung dengan blok fosfaten, maka ini namanya di blok copolymer. Juga ada yang lain, contohnya siklolinear. Jadi ini linear, basically basicnya itu adalah linear, tapi kemudian ada bagian siklik di tengah-tengah, di mana itulah polifosfaten di sana.
Dan ini bagian yang organik ya. Ini adalah dia. Ini namanya siklolinear. Juga ada organic polymer chain. Jadi ini adalah organik. Ini rantai organik, karbon, karbon, karbon. Dan kemudian sebagai dangling, sebagai apa nih? Sebagai addenda di sini, ini adalah poliposan kita. Jadi dia rantai polimer organik. Cuma dia sebagai addenda di sini, sebagai gantung di sini ya. Pendan seperti pendan grup yang mana pendan grup itu adalah polifosfasen. Fosfasen, polifosfasen. Macam jenis yang lain. Bisa juga bentuk star seperti ini, bintang. Ini adalah struktur polifosfaten kita, ini bukan organik, tapi polifosfaten kita sebenarnya ya. Dan juga ini juga polifosfaten kita dalam bentuk yang dendriner seperti ini. Atau juga kemudian sama ini dijelaskan ya, organic polymer chain yang di sini, sementara yang ini adalah polifosfaten, polifosfaten, polifosfaten. Baik, inilah struktur-struktur dasar dari polifosfaten yang 700 jenis senyawa yang dibuat orang tersebut, dan kita kemudian bisa mengklasifikasikannya berdasarkan kepada apa yang Anda lihat sekarang. Ya, jadi kalau inilah bagannya seperti ini, maka inilah atom-atomnya ya. Kita punya linier, PN-PN seperti ini, dan alkilnya sama di sini. Siklolinear ya, seperti ini ya. Karena polifosfaten adalah bentuk struktur siklik, dan dia berkembang dalam arah satu dimensi. Ini N di sini ya, dan ini adalah sebuah struktur yang siklolinear. Ataupun siklomatrik tadi sudah saya singgung, di mana satu siklik, di mana bangun-bangun siklik polifosfaten, fosfaten di sini ya, bangun-bangun siklik dari polifosfaten ini, kemudian juga membangun struktur siklik yang lebih besar. Ini contohnya dibangun oleh 3 struktur dari polifosfaten. Siklomatrik, matrik siklik, fosfaten. Dan 700 diferen polifosfaten telah diketahui orang. Ya, mungkin sudah bertambah lagi karena ini sumbernya sudah sekian tahun yang lalu ya. Begitu. Dan kalau Anda ingin tahu bagaimana cara membuat siklomatrik seperti ini, jadi siklomatrik kita ternyata ya ini ya. Jadi sintesis anorganik itu seperti inilah. Jadi dibuat dari bahan seperti ini, digabungkan dengan ya siklopentan ya ini ya. Ini seperti ini. Ada hidroksilnya digabung, kemudian maka orang akan mendapatkan pada layar di sini. Ini adalah dimana ketika layar ini berjumpa dan terbentuklah kemudian siklomatrik polimer polifosfaten kita dengan model seperti ini. Begitu ya. Dan ini lapisan, berbasis lapisan di sini. Ini dan ini kemudian semacam slow diffusion atau hubungannya secara slow ya. Jadi tidak kita kocok, tapi kita biarkan dalam reaksinya sangat pelan-pelan begitu. Maka kemudian pada interface yaitu daerah antarmuka antara bagian ini dan bagian ini dia sekarang, maka orang menyebutkan polimer siklomatrik. Baik, nah itu sebagian disinggung tentang bagaimana membuat polifosfaten ya. Dan sekarang kita ringkaskan semuanya apa yang telah dilakukan orang untuk membuat polifosfaten. Yang pertama dengan 2 cara, yaitu PCl5, fosfor pentaklorida, itu direaksikan dengan amonium klorida ya, sebuah senyawa ionik dengan gabungkan garam ini digabungkan dengan sebuah kovalen PCl5. Nah, kemudian direaksikan akan membentuk ini nih, PCl sel ya. Nah, ini udah polifosfaten tapi klor sebagai R di sini ya. Ini R-nya diganti dengan klor dan kemudian ditambahkan dengan RONA ini ya, natrium alkoksi ini. Kemudian apa yang terjadi? Maka OR-nya sudah nempel pada Cl sekarang, dan ini sudah menjadi polifosfaten yang kita inginkan ya. Baik, kemudian ini juga bisa dikasih yang cara yang lain. Kalau ini RONA, ada gugus alkoksi di sini ya, alkoksi. Kemudian kalau ganti dengan hanya ada alkyl di sini, maka dia juga bisa menggantikan Cl di sini, sehingga kemudian Cl-nya lepas dan kita mendapatkan struktur di mana
PN di sini dan ada alkyl di sini. Alkyl di sini, alkyl di sini. Saya mengganti dari alkoksi di sini, alkoksi di sini ya. Begitu. Dan orang lain juga pernah membuat polifosfosen dengan macam-macam. Ada Nielsen dan Christian ini membuat cara seperti ini. Dia menggunakan bahan dasar prekursor yang ini sebagai prekursor dan dia panaskan pada suhu tinggi menjadi dan terlepaslah gugus ini ya SiOR dan metil 3 buah menjadi polifosfaten yang ini sekarang. Ya, ini R ini bisa gugus alkil ataupun gugus aromatis aryl. Begitu ya. Ada juga yang sukses, seperti Dejanger ini sukses juga membuat polifosfaten. Dia menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik masih suhu tinggi, di mana dia menggunakan prekursor ini nih. Iya, ini prekursor yang dia pakai. Dia kasih temperatur 200 dan dilepaskan gugus yang ini ya, dan dia mendapatkan polifosfaten juga dengan gugus fungsi Cl dan Cl. Ada juga cara yang lain. Ini Maciejewski ya, di mana dia membuat gancalan menggunakan ini sebagai bahan dasar prekursor dan ditambah dengan tetrabutil amonium klorida TBAF ya, TBAF sebuah garam putih TBAF, dan kita lihat di sini TBAF ini sebuah garam raksasa ya. Ini sebuah kation raksasa nih, tetrabutil amonium apa tuh? Klorida. Jadi ini sebuah garam yang sangat kontras antara kation berukuran besar dengan anion yang berukuran kecil, dan itu mampu kemudian bereaksi dengan ini, terlepaslah gugus metil silikon OA-kil ini, terbentuklah kemudian ini ya, ini yaitu struktur polifosfaten. Ada juga cara yang lain seperti ini, yaitu menggunakan PCl5 dikasih kepada prekursor yang ini pada suhu kamar dan melepaskan ini, terbentuklah ini. Ya, dan kondisi ini kemudian berlangsung pada suhu temperature, pada suhu kamar. Ya, 25 itu kan suhu kamar. Dan orang mungkin bisa untuk mengontrol berapakah kemudian MR dari polifosfaten yang ingin dia dapatkan. Ya, ya begitu. Nah, inilah kerja dari orang-orang anorganik semuanya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu apa itu kerjaan orang organik, ini kerjanya. Jadi tidak terlepas dari sintesis dan analisis. Sintesis dan analisis. Sintesisnya lebih dominan karena kita akan membuat senyawa-senyawa baru, zat-zat baru. Contoh, kita punya polifosfaten sekarang, maka itu dibuat orang sebanyak 700 buah hasil dari minat sintesis dari orang-orang organik sehingga kemudian mendapatkan material-material baru. Jadi kalau sekarang ada namanya kimia material, itu sebuah cabang kimia yang cukup baru dan ya pesat perkembangannya ya. Nah, ini juga kimia material juga adalah kimia anorganik juga. Jadi kimia material itu merupakan kimia untuk bentuk material-material baru, zat-zat baru, terutama berhubungan dengan material solid state ya. Maka kemudian itu kemudian berkembang, dan kimia anorganik juga sangat dekat dengan kimia material, sebagaimana kimia lain seperti kimia fisik juga demikian. Kimia material ya. Pak Ali Amran itu dosen kimia material, Pak Nanda Putra juga dosen kimia material ya. Mungkin beliau lebih tahu tentang apa saja dinamika dari orang-orang kimia material dalam hal membuat. Kemudian ini step by stepnya. Contoh yang lain, prekursor kita adalah hexaklorosid trifosfaten ya. Ini kita pakai, dipanaskan, maka akan menghasilkan polifosfaten ini. Apa itu? Polidikloro. Ini kloronya di atas dan di bawah, dikloro 2 buah, fosfaten. Ya, ini menunjukkan polinya N, di sini menunjukkan polinya. Berapa N? 15.000. Ini berarti ada 15.000 unit. Bisa dibayangkan berapa besar MR dari polimer kita ini. Kemudian ini pun di treatment lebih lanjut. Ya, dibuat lebih lanjut dengan menambahkan RONA, alkyl amin, kemudian ini di alkyl amin akan terlepaslah kemudian NaCl dan juga HCl atau HCl ya, dan terbentuklah kemudian struktur kita ini polifosfaten lagi dan ada alkoksi di sini ya, ini. Atau bisa terbentuk polifosfaten yang lain tapi yang gugus apa nih NHR ini juga bisa terbentuk, atau gabungan kedua-duanya. Jadi alkoksi di sini ada gugus ini amin ya,
Amin. Maka ini contoh bagaimana orang melakukan berbagai macam variasi dan variasi. Jadi, salah semuanya untuk membuat sebuah material kadang butuh waktu bertahun-tahun ya. Kalau yang sering juga dengan biolog, ya, ada dalam kimia anorganik. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang ahli atau ingin fokus nanti dalam kimia anorganik, kadang-kadang kecerdasan itu ya penting kecerdasan ya, pintar penting. Tapi kadang-kadang juga luck and dislike ya. Ada faktor luck. Kalau luck ini ya banyak kepada bagaimana keampuhan doa kita ya, sehingga kemudian kita mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan. Ya, sebagai contoh, saya itu pernah melakukan untuk S3 ini di Jepang kemarin. Itu keberuntungannya nggak terlalu ya. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan satu buah zat yang disebut dengan polyoxometalat itu ya, saya buat namanya POM. Nanti kita belajar tentang POM insya Allah. Dan itu 3 tahun butuh. Jadi saya sudah melakukan eksperimen dengan menggunakan variasi macam-macam, solvent divariasikan, prekursor divariasikan, mungkin ratusan buah reaksi dilakukan untuk mendapatkan satu buah produk zat baru ya, polyoxometalat tersebut. Nah, polyoxometalat POM kita tadi itu dibuat dengan beragam variasi, gagal. Jadi untuk satu buah keberhasilan ada ratusan yang gagal. Nah, itulah ya. Itulah kerja orang di labor anorganik. Nah, itu karena tidak terlalu beruntung ya. Nah, kemudian bandingkan kemudian ketika saya di Saudi Arabia, dulu pernah 2 tahun di sana di Saudi Arabia, juga begitu. Nah, 1 tahun hampir ya kalau nggak satu cuma dapat ya, satu buah dapat. Kemudian pada tahun kedua itu nggak dapat lagi, udah banyak lakukan eksperimen, variasi, nggak ada dapat hasil, nggak ada dapat material baru, senyawa baru. Maka diputuskan pulang kampung gitu lagi ya, udah mau tahun terakhir, maka harus kampung karena kayaknya nggak terlalu perspektif. Mau pulang, kemudian saya campurkanlah bahan kimianya, prekursornya dipakai, campurkan, saya tinggalkan, saya titipkan sama asisten profesor di sana, saya balik ke Indonesia, kemudian ini saya tinggalkan sampel, udah saya lakukan reaksi kimianya, kalau ada nanti sukses, tolong dicek. Maka kemudian saya balik sekian pekan kemudian, datang email dari dia, ternyata sukses. Gitu. Jadi 2 buah langsung dapat. Jadi untuk waktu 1 bulan ketika berkemas-kemas pulang kampung, dapat 2 buah produk. Gitu ya. Maka ini contoh bagaimana kadang-kadang ya keberuntungan itu didapatkan ya, karena tidak semuanya ternyata dalam kimia anorganik ini orang mendapatkan bisa dengan menggunakan hitung-hitungan di atas kertas. Seperti ini kan, dia menggunakan ini sekarang, dia menggunakan ini sekarang. Kenapa harus NaCl? Kenapa harus HCl? Nah, itu kan bagai menggunakan variasi sebelumnya. Dia cobakan HCl mungkin nggak dapat. Dia gunakan MgCl2 mungkin nggak dapat. Dia menggunakan asam sulfat mungkin nggak dapat. Ya, maka ini contoh versi-versi yang trial dan error yang kemudian ternyata sampai kepada satu sebuah yang berhasil, dan ini yang berhasil tersebut mungkin di sini ada puluhan atau ratusan eksperimen lain yang gagal untuk satu buah keberhasilan dengan formula persamaan reaksi yang Anda saksikan sekarang. Itu juga ini. Ini juga misalnya kan, ini dia pakai apa nih? TBAF. Ini sebuah garam tetrabutil amonium fluorida, sebuah prekursor yang ikut dipakai. Tapi kemudian kenapa ini dipakai? Kenapa bukan yang lain? Bisa jadi udah lain dicoba ambil TBACl misalnya. TBA yang lain ya, kita ambil amonium uh, bromida dan lain-lain, TBABR dan lain kita bisa dipakai. Termasuk juga variabel reaksi seperti ini. Dia menggunakan 110. Artinya apa nih? Artinya dia pernah menggunakan 100 derajat, room temperature, kemudian suhu rendah di bawah 0 derajat misalnya dia lakukan di pada suhu menggunakan kulkas misalnya, maka itu adalah tidak berhasil semuanya. Dan kemudian dia sampai kepada angka ini, maka angka ini kemudian ternyata berhasil. Dicobakan angka di atas tinggi, mungkin 200, mungkin gagal ini nih. Maka ini contoh bagaimana orang-orang anorganik bekerja, dia melakukan banyak eksperimen, dan itu kemudian banyak gagalnya untuk satu buah keberhasilan. Jadi semuanya ini apa hikmahnya? Hikmahnya kita adalah jangan melihat kepada hasil.
Jadi pernah melihat orang hebat, hebat dia, IP-nya 4, mahasiswa berprestasi. Tapi kita perlu ingat juga bagaimana prosesnya. Ya. Sebagai contoh, ini untuk proses satu buah persamaan Maciejewski ini didapatkan. Mungkin dia dapat doktor dari persamaan ini. Dia doktor nih. Seorang yang dapat gelar doktor gara-gara untuk satu buah reaksi ini. Begitu ya. Jadi dalam kuliah itu seperti itu ya. Orang bisa dapat gelar doktor kalau menemukan satu buah penemuan baru. Nah, ini contohnya seorang ini mampu mendapatkan ini doktor gara-gara ini nih. Maka apakah kalau melihat dia doktor hebat, hebat dia doktor. Tapi kemudian kita tidak tahu berapa lama dia melakukan eksperimen. Mungkin 3 tahun dia kerja di lab, 4 tahun bisa jadi, kemudian pulang malam di lab dan sebagainya untuk sebuah keberhasilan. Jadi proses itu juga perlu kita lihat bagaimana sampai ke sana, karena seringkali proses itu berdarah-darah, gitu ya. Kalau di lab seperti itu. Baik, nah semuanya kita menunjukkan si polifosfaten ini, kemudian dilakukan kasih ini nih, dilakukan treatment pada suhu 250. Ini angka 20 ini bukan angka langsung jadi, ini angka hasil dari variasi-variasi angka untuk satu buah keberhasilan, ternyata angkanya 250 yang pas untuk mendapatkan ini. Dan kemudian di treatment pada suhu yang sama lagi, dia mendapatkan ini, insoluble cross-link polymer. Jadi polimernya nggak larut. Dan kenapa nggak larut? Karena cross-link. Cross-link itu sudah kita pelajari dulu awal-awal, kalau dia membentuk antara satu link dengan link yang lain itu saling berkait, sehingga membentuk struktur yang kompleks ya, yang berjaringan kemana-mana, dan itu membuat dia susah untuk larut. Jadi ini akibat dari insoluble ini gara-gara cross-link, sifat cross-link dari cooling. Lanjut, kemudian RONA Anda kasihkan sama ini, treatment dengan ini, kemudian garam natrium alkoksi ini ya. Jadi sekarang ini dia nempel, kemudian dengan amin, dan kemudian organometallic agent seperti ini. Logam M-nya metal nih ya, metal, kemudian ini anak gugus organik, dan terbentuklah kemudian struktur yang ini. Anda temukan gugus alkyl dan gugus halida halogen di sini ya. Maka kita punya polifosfaten dengan banyak macam-macam gugus R yang nempel di sini. Pentan grupnya ini nih. Ini OR, kemudian amin, kemudian alkyl halogen. Bisa kita variasikan dengan jalan melakukan treatment dengan prekursor-prekursor yang kita lihat dalam persamaan reaksi ini. Baik, kita lanjutkan. Struktur studies of polifosfaten, kita akan belajar tentang bagaimana studi struktur dari fosfaten. Jadi dalam kimia, struktur itu sangat-sangat penting. Jadi semuanya akan bisa diceritakan kalau Anda tuliskan strukturnya. Jadi kalau Anda mau presentasi, tanpa ada struktur, itu membuat orang mati langkah. Penanya udah nggak berkutik lagi. Jadi penanya akan mati langkah kalau struktur nggak ditampilkan. Jadi kalau ingin membuat orang terpana saja, tanpa ada pertanyaan, ya buat aja teks presentasi ya, teks semuanya, buat polifosfaten tanpa menuliskan struktur dari itu. Maka orang akan bingung gitu ya. Maka orang bingung dan nggak lagi kan selesai gitu. Tapi tentunya bukan demikian ya, karena itu berarti kita tidak baik dalam hal membuat presentasi kimia. Presentasi kimia mestilah memenuhi ini, karena berangkat dari sinilah kemudian seluruh cerita itu dikembangkan ya. Jadi ceritanya, kisahnya akan panjang lebar, bisa kita uraikan kalau struktur kimianya bisa kita lukiskan. Nah, itu prinsip dalam kimia. Baik, sementara kita keluar dulu, ini waktunya habis dan kita masuk lagi.